wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini kita akan bahas materi tentang kesamaan reaksi kimia, di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang rumus kimia dan tata nama senyawa kimia. Baik, kita mulai bahas materi kita kali ini, yaitu kesamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia. Nah, apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi yaitu menggambarkan rumus kimia zat-zat bereaksi atau yang dikenal dengan reaktan, dan zat-zat hasil reaksi atau yang dikenal dengan produk. Nah, yang dibatasi dengan tanda panah. Kemudian persamaan reaksi lengkap juga menunjukkan wujud zat yang terlibat. Wujud zat dalam persamaan reaksi adalah S, yaitu zat padat atau yang disebut dengan solid. Kemudian L adalah zat cair atau liquid. Kemudian aki atau larutan dalam air atau aqua. Kemudian G atau gas, ya. Nah, contoh persamaan reaksi yaitu C atau karbon dalam bentuk padat ditambah O2 gas oksigen terbentuk CO2, karbon dioksida dalam bentuk gas. Nah, dalam hal ini reaktan adalah C ditambah O2 atau zat-zat yang dikenal dengan zat-zat bereaksi, sedangkan CO adalah produk, ya, atau zat-zat hasil reaksi. Nah, antara reaktan dibatasi dengan tanda panah, ya, dibatasi dengan tanda panah. Nah, ini merupakan CO2 sebagai produk atau hasil reaksi. Kemudian contoh yang kedua, CaCO3S artinya solid atau dalam bentuk padat ditambah 2HCl, ya, 2HCl dalam bentuk aqua berbentuk senyawa CaCl2 aki ditambah H2O liquid atau cair, ya, ditambah CO2 gas. Nah, ini dibatasi tanda panah. Ini merupakan, di sebelah kiri ini adalah reaktannya atau zat-zat bereaksi, sedangkan yang di sebelah kanan ini disebut dengan zat-zat hasil reaksi atau yang dikenal dengan bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kita lihat menyetarakan persamaan reaksi kimia. Menurut teori Dalton, pada reaksi kimia tidak ada atom yang hilang. Jadi tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya, ya. Jadi hanya mengalami perubahan susunan, tetapi jumlah atom tidak ada yang hilang. Artinya dalam hal ini jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk menuliskan persamaan reaksi dengan benar atau setara, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penulisan rumus kimia zat-zat bereaksi dan zat hasil reaksi harus benar. Yang kedua, jumlah atom-atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom setelah bereaksi. Selanjutnya yang ketiga, wujud zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus dinyatakan dalam tanda kurung setelah rumus kimia, ya. Kemudian yang keempat, untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara, maka diperbolehkan untuk mengubah jumlah satuan rumus kimia atau yang disebut dengan koefisien, ya.
Kemudian tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia. Jadi rumus kimianya tidak diperbolehkan dirubah. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengubah indeks dari zat tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh soal bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia. H2 gas ditambah O2 gas terbentuk senyawa H2OL. Ya. Nah, untuk menuliskan persamaan reaksi kimia yang benar, maka kita harus menuliskan wujud daripada zat tersebut. Nah, dalam hal ini H2 dalam bentuk gas, O2 dalam bentuk gas, dan H2O dalam bentuk liquid atau cair, ya. Langkah awal untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia ini, kita tuliskan atom-atom yang terlibat dalam reaksi kimia ini. Yang pertama kita lihat atom H. Atom H jumlah atomnya 2. Ya. Kita lihat atom berikutnya adalah atom O. Jumlah atom O juga ada 2. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Ya, atom H di sebelah kanan ada 2. Ya. Sedangkan untuk atom O sebelah kiri ada 1. Biasanya 1 tidak dituliskan, ya. Maka di sini atom O-nya 1. Nah, sekarang kita lihat jumlah atom dari atom sebelum dan sesudah reaksi belum sama atau belum setara. Sesuai dengan hukum Dalton bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi haruslah sama, ya. Nah, kita coba setarakan atau kita samakan. Di sini atom H sudah sama, O di sini 2, sedangkan ini ada 1, berarti belum sama. Maka kita tambahkan koefisien di sini 2, ya. Kita di sini hanya boleh merubah koefisiennya, tapi kita tidak boleh mengubah indeksnya ini, ya. Maka kita lihat dengan penambahan koefisien, maka atom H 2 dikali 2 menjadi 4, sehingga atom H di sini ada 4. Ya, kita lihat O di sini 2, berarti 2 kali 1. Berarti dengan demikian O-nya sekarang menjadi 2. Selanjutnya kita perhatikan yang sebelah kiri. Dengan penambahan koefisien 2, maka atom H di sini 2, sedangkan di situ 4, ya. Berarti jumlah atom H di sini belum sama. Maka ini harus kita jadikan 4, ya. Maka caranya kita tambahkan koefisien di sini 2, karena 2 dikali 2 adalah 4, sehingga atom H sekarang juga 4. Nah, sekarang jumlah atom H sudah sama, jumlah atom O juga sudah sama. Artinya reaksi kita sudah setara. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mg padat ditambah HCl aki terbentuk senyawa MgCl2 aki ditambah H2 gas. Nah, kita akan coba menyetarakan persamaan reaksi kimia ini. Langkah awal kita tuliskan Mg. Atom Mg adalah jumlah atomnya di sini 1, ya. Kemudian atom H. Kita lihat jumlah atom H yang terlibat di sini 1. Kemudian atom Cl juga 1. Ya. Jadi jumlah atom yang terlibat di dalam reaksi kimia ini Mg-nya 1, H-nya 1, Cl-nya 1. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Mg, atom H, dan atom Cl. Mg di sebelah kanan ada 1, ya, karena tidak ada angka di sini. Kemudian Cl di sini 2. Sedangkan atom H juga 2. Nah, kalau kita perhatikan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi belum setara. Nah, mari kita coba setarakan persamaan reaksi kimia ini. MgCl2, di sini Cl-nya 2. Kita coba di sini tambahkan
angka 2 di sini, atau kita tambahkan koefisiennya 2. Dengan menambahkan koefisien 2, maka Cl di sini akan berubah atau jumlahnya menjadi 2 ya. Akan berubah menjadi 2. Sedangkan atom H di sini juga akan berubah jumlahnya menjadi 2. Sehingga atom H sekarang sudah sama, atom Cl juga sama, dan atom Mg atau magnesium juga sama. Maka reaksi ini sudah sedemikian. Nah, demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.